Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil aliyyil azim. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kasih Sayang telah menampakkan di hadapan kita semua kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala sampai detik sekarang kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah rutin kita pada tiap hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berazam dan berniat dengan sekuat, dengan sebesar niat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dapat mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, yang menunjukkan kita daripada alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah manifestasi daripada sebulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama sebulan tamu yang agung telah datang di hadapan kita untuk membentuk kriteria kita bagaimana selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah daripada tujuan daripada puasa Ramadan. Maka selama bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang jujur, untuk melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kita ini dituntut dengan kejujuran, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari imsak sampai tenggelamnya matahari, lebih kurang 12 atau 13 jam. Kemudian kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena kejujuran ini apa hadirin Allah Subhanahu wa taala kunci sukses kita dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu berlaku jujur, karena tiap-tiap kejujuran itu akan membawa kebaikan dan tiap-tiap kebaikan itu akan membawa kamu ke surga.
Maka selama sebulan Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan puasa Ramadan, kita dituntut untuk mengerjakan suatu kejujuran. Boleh saja kita selama berpuasa, waktu kita mengambil wudhu, kita berbuat tidak jujur, kita bisa minum air, bahkan di rumah kita bisa masuk kunci kamar, kemudian kita meminum 1 gelas, 2 gelas. Tapi ini bukan tujuan daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini melatih kita untuk menjadi orang yang jujur. Kemudian kita dilatih juga untuk menjadi orang yang sabar. Kemudian selama Ramadan kita dilatih juga menjadi orang yang peka terhadap sosial. Kemudian kita harus merasakan tenggang rasa sesama muslim. Merasakan bagaimana pedih perihnya orang merasakan kelaparan. Untuk itulah Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah bulan Syawal. Apa makna daripada bulan Syawal ini? Syawal ini artinya meningkat. Meningkat. Apa yang meningkat ini? Yang pertama itu adalah keimanannya. Setelah ditempa sebulan penuh dengan kesabaran, dengan kejujuran, dengan rasa kepekaan sosialnya, maka bulan Syawal ini kita harus meningkat. Yang pertama apa? Adalah keimanan kita. Tanda iman kita yang meningkat, kita dapat mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda iman orang yang meningkat. Kemudian tanda iman orang yang meningkat itu, dia ini bergairah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan ada kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua meningkatnya apa? Yang meningkat ini adalah amal ibadahnya. Kalau bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh dengan kesabaran, dengan kejujuran, dengan merasa menekan emosinya yang tadi kalau orang ini emosi Ramadan. Maka setelah Ramadan ini, Syawal ini, sifat-sifat pada bulan Ramadan dia bawa keluar Ramadan. Kalau bulan Ramadan dia mengerjakan sholat tarawih, sholat sunnah, maka di luar Ramadan ini dia mengerjakan sholat sunnah, duha, hajat, taubat, tahajud, witir, awabin, isra, duha. Kemudian dia membaca Al-Quran. Ada selama bulan Ramadan, ada yang saya tahu ini Pak, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada orang selama Ramadan menghatamkan Al-Quran ini 7 kali hatam. Ada yang 5 kali hatam, ada yang 3 kali hatam, ada yang 1 kali hatam, ada yang tidak hatam, ada yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sifat-sifat ini kita bawa setelah Ramadan. Jika orang ini dapat membawa sifat-sifat di dalam Ramadan, dibawa keluar Ramadan, berarti orang itu berhasil ditempa, dilatih selama 1 bulan Ramadan, dia ada sukses melanjutkan 11 bulan mendatang untuk menempuh bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apanya yang meningkat setelah Syawal ini? Yaitu akhlaknya. Akhlaknya semakin baik hubungan dia kepada Allah dan semakin baik hubungan dia sesama manusia. Kalau tadi sesama manusia dia ini orang emosional, akan berganti menjadi orang yang mahabbah. Kalau tadi sebelumnya hatinya keras, susah untuk dinasihati, berubah akhlaknya menjadi orang yang lembut. Kalau tadi dia ini orang yang kedekut, masin, medit, maka dia akan menjadi orang yang dermawan. Kalaulah ini Pak hadirin Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin meningkat, berarti latihan selama 1 bulan Ramadan akan membawa kita kepada keberhasilan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan orang menempuh bulan Syawal ini.
Yang pertama, ada orang yang sebelum Ramadan dan sampai bulan Ramadan dia ini memang ahli ibadah. Maka sebelum Ramadan dia memang suka beribadah, begitu sampai Ramadan dia orang ahli ibadah. Sehingga sifat-sifat dia ibadah ini pada bulan Ramadan mampu dibawanya pada luar Ramadan. Ini golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua, begitu bulan Ramadan datang, maka dia bergembira. Dia pasang lampu, kelap-kelip. Kemudian yang tadi orang ini tidak pernah ke masjid, datang ke masjid. Orang yang tidak sholat, menjadi sholat. Yang tidak rajin tadi sholat sunatnya, akan menjadi rajin. Ini golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga setelah Ramadan ini. Golongan orang memang dia ini hanya mengejar Idul Fitri saja, Lebaran saja. Sebelum Ramadan dia ini memang tidak orang ahli ibadah, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal masjid. Bahkan menjadi satu ketakutan apabila Ramadan ini datang. Dia gembira. Tapi gembiranya tidak sesuai yang disesuaikan oleh syariat Islam. Maka setelah Ramadan dia berpuasa pada saat pembukaan dan penutup saja. Tengah-tengahnya bolong. Ini masih lumayan. Ada satu kelompok orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan hanya 1 hari saja. Begitu juga tarawih, dia tarawih pada malam pertama, nanti dia tarawih malam yang terakhir. Kemudian apabila sampai 1 Syawal, maka orang-orang yang tipe yang ketiga ini dia ini sibuk. Maka dia sibuk membeli kopiah baru, dia sibuk membeli baju baru, dia sibuk dengan kuihnya, dia sibuk dengan makan makanannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik itu adalah orang-orang yang sebelum Ramadan dia sudah menjadi ahli ibadah, diteruskan pada bulan Ramadan dia beribadah, kemudian sifat-sifat yang ada di dalam bulan Ramadan dia bawa keluar Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang baru berlalu ini lebih baik daripada Ramadan kita yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini masih suasana lebaran. Suasana Idul Fitri, suasana maafkan. Maka di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketika 1 Syawal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbahnya. Di akhir khutbah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia turun 1 anak tangga. Maka dia mengucapkan amin. Turun lagi anak tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Turun lagi anak tangga yang terakhir, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan amin. Maka setelah dia duduk, maka sahabat-sahabat ini berdatangan menanyakan, "Wahai Rasulullah, hari ini ada satu yang aneh kami lihat pada engkau. Setelah kamu turun tadi, kamu mengucapkan amin, amin dan amin. Beritahukan kepada kami, wahai Rasulullah. Ketahuilah sahabat-sahabatku, ketika aku mau turun tadi, malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril ini berdoa. Ini malaikat Jibril ini Pak hadirin Allah Taala, ini pasti kabul. Maka kata malaikat Jibril, janganlah kau terima seluruh amal ibadah seorang istri yang mana pada bulan 1 Syawal ini, Idul Fitri ini, mereka ini belum minta maaf kepada suaminya. Ini banyak nih Pak. Maka hampalah daripada puasanya, tarawihnya, zakatnya, bacaan Qur'annya, tahajudnya, i'tikafnya akan menjadi bernilai 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu aku mengucapkan amin, kata Rasulullah. Yang kedua, janganlah kamu terima amal ibadah seorang anak
yang mana sampai 1 Syawal ini dia belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW berkata amin. Ini banyak nih Pak, anak-anak yang tidak mau, malu minta maaf kepada kedua orang tuanya. Seorang istri malu minta maaf kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu terima ibadah orang-orang yang sama muslim sampai saat sekarang ini mereka ini belum bermaaf-maafan. Maka Rasulullah pun berkata amin. Maka ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kriteria ini yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada penyakit ini di tengah-tengah masyarakat. Karena tanggal 1 Syawal begitu tenggelam matahari, setan jin iblis ini telah dilepaskan belenggunya. Maka setan bisikkan, wahai istri, kamu timbulkan rasa gengsi, jangan kau minta maaf kepada suami kamu. Kan banyak seorang istri tidak mau minta maaf Pak. Tapi dia siap, dia jauh-jauh pergi Pak. Terlupa kedai sana, ke Sungai Kupah, ke Segedung, ke Singkawang, nak dia pergi Pak. Tapi satu rumah yang setiap hari dia ada kesalahan, dia tidak malu Pak. Ini tipu daya setan. Maka orang seperti ini kena jaringan yang pertama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaring kedua, ini banyak ini Pak. Seorang anak-anak malu dia menganggap orang tuanya, minta maaf, mencium tangan kedua orang tuanya. Kalau ini berlaku Pak hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kalikan 0 ibadah-ibadahnya. Kemudian yang ketiga, biasa nih Pak, biasanya ada pecah hati pengurus masjid dengan pengurus masjid, tetangga dengan tetangga, pengurus musala dengan musala, pengurus surau dengan surau, muamalah, muasyarah, pergaulan sehari-hari, sehingga mengunjukkan tangan minta maaf, malu. Ini tipu daya setan. Maka kata malaikat Jibril, jangan kamu terima amal-amal mereka ini yang mereka ini belum minta maaf sesama muslim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dari kita yang ada semua ini, mudah-mudahan kita yang punya orang tua, kita mesti maaf kepada orang tua. Kemudian yang anak-anak mesti minta maaf kepada kedua orang tua. Seorang istri kita sampaikan, karena ini berita dari malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti berlaku, dan pasti makbul Pak. Yang mendoakan ini malaikat Jibril, yang mengaminkan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Pak hadirin Allah taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala beri saya kepahaman, pada Bapak semua diberikan kepahaman, sehingga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.